Kemudian yang ketujuh, wa bihadhihi al-munasibah fa innana nasuku khulasah an aqsamit tawassul wa ahkamihi. Ini dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tawassul itu ada 5 macam. Kita belajar tentang tawassul ini. Tawassul ada 5 macam. Yang pertama, at-tawassulu ilallahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan asma'nya dan sifatnya. Dalilnya ada di surat Al-A'raf ayat 180. Wa ja'a fil Bukhari, dalam riwayat hadis, dan Muslim, dan banyak sekali. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi Allah itu 99 nama, barang siapa yang mengihsoknya, menghafalkannya, memahami maknanya, ya, mengamalkannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk jannah. Berarti jenis pertama tawassul kita adalah dengan asmaul husna. Contoh, ketika kita berdoa kepada Allah, kita sesuaikan permohonan itu dengan menyebut asma Allah yang ada hubungannya dengan permohonan itu. Misal berdoa minta rezeki, berarti pilih Pak, ya Razzaq. Berarti kita harus hafal asmaul husna nih. Pun amal dereng. Pun nate hafal. Niki lali melih. Oh, anak-anak TK itu semuanya hafal asmaul husna, ini bapak-bapaknya makanya dihafalkan nih Pak, asmaul husna. Ini sabu. Ini pun ada yang rusak. Iya, rusak. Oh, ya. Macet, iya, betul nama-nama. Ini yang pertama ya. Kita lihat yang kedua. At-tawassul ilallah ta'ala bi amalin salihin lidai fa huwa aidan masyru' wa aqrabu misalun lidzalika ma ja'a fi sahihaini min qisati ashabil gharis salasah. Tawassul kedua adalah bertawasul dengan amal soleh. Kita menyimpan amal soleh yang banyak. Salah satu amal soleh itu kita persembahkan kepada Allah, kemudian kita gunakan untuk barter. Nah, kita berdoa kepada ya Allah, saya pernah punya amal soleh ini. Ya, jika memang amal itu adalah amal soleh yang kau terima, maka tolong selesaikan urusan saya. Ini jenenge nama tawassul dengan amal soleh. Dalilnya apa? Dalilnya dulu ada 3 orang yang terjebak ke dalam gua. Panjenengan pun sami pirsa kisah itu. Itu mempersembahkan amal soleh. Saya tak nyuwun pirsa panjenengan. Kira-kira panjenengan pun kagungan amal soleh sing kira ajeng jenengan persembahkan kepada Allah ketika jenengan merasa sulit mboten kira-kira? Momong ya, kesulitan apalah gitu. Pun duwe pokoknya ini amal ini kula delikke tenan ora ana wong ngerti. Wah, sawayah-wayah mengke nggih napa gaman. Ya Allah, do Gusti niki lho, niki amal iki pun kula singgahke. Bojo kula men mboten ngerti. Saking ati-atine niki. Gandeng niki amal niki insyaallah ikhlas kagem paduka ya Allah. Niki anak kula niki kok nembe sakit, paduka paringi mantun. Wah, bisa Pak. Jadi tidak semua masalah hidup kita itu harus selesai dengan duniawi, tidak. Bisa jadi dengan masalah mungkin kita dengan bertawassul kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampun ampun mudah putus asa ya. Ini kasus 3 orang yang masuk dalam gua. Nomor 3, tawasul ketiga, tawasul bidu'air rajulis saleh. Tawasul dengan doanya orang soleh, datang kepada orang soleh, minta didoakan kepada orang soleh, itu boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ya Umar mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib. Dalil kedua apa? Kasusnya siapa? Anas bin Malik menggendong adik tirinya namanya Abdullah mendatangi Nabi, kemudian minta didoakan Nabi, dikasih nama Nabi, kemudian ditahnik. Itu juga bagian dari doa tawasul dengan doa orang yang soleh. Banyak Pak kasusnya itu ya, banyak. Kasus lagi, Umar bin Khattab mencari seorang yang soleh bernama Uwais al-Qarni. Wasiat Nabi, wahai Umar, nanti akan ada seorang yang soleh, dia punya tanda di dadanya warna hitam sebesar dinar, maka kalau kamu ketemu dengan orang itu, mintalah doa kepadanya. Siapa itu? Uwais al-Qarni. Yang keempat, tawasul yang keempat, at-tawassulu bil jahi au bil haq, kayaqulu atawassalu ilaika bi jahin nabi au bi haqqin nabi au bi haqqi fulanin, fahada tawassul bid'i ghair syar'i li'annahu lam yurad fi kitabin wala sunnatin wala yanqul anis sahabati wala an ahadin min ashabil qurunil mufaddalah. Bertawasul dengan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang jadi perdebatan. Kalau menurut pengarang kitab ini, karena pengarang kitab ini bermadzhab Hambali ya, beliau mengkategorikan tawasul dengan seperti itu termasuk bid'ah. Tidak pernah. Apa alasannya? Lam yurad fi kitabin, tidak pernah ada dalam Quran. Wala sunnatin, tidak pernah ada dalam sunnah. Walam yangkul anis sahabah, para sahabat tidak pernah mengamalkan. Wala an ahadi ashabil qurunil faddalah, 3 generasi utama juga tidak mengamalkan. Siapa? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in juga tidak mengamalkan. Maka mereka pengarang kitab ini mengatakan bahwa itu termasuk tawasul yang bid'i. Baik, yang kelima, tawasul bidzat, tawasul dengan zat, ma yaf'aluhul musyrikuna ma'asnamihim, yaitu apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dengan berhala mereka. Fakanu yatawassaluna biha ilallahi ta'ala, mereka menjadikan patung-patung itu jadi sarana untuk meminta kepada Allah. Jadi mintanya bukan kepada Allah, tapi lewat patung-patung tadi. Itu namanya tawasul dengan zat. Boleh apa tidak? Berdasarkan surat Az-Zumar, maka hukumnya tidak boleh. Kenapa? Mereka mengatakan mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tapi kami jadikan mereka supaya dekat kepada Allah. Ini dalilnya ya. Maka tidak diperbolehkan. Famin wasail syirki wal wasail laha ahkamul maqasid walakinnahu la yukhriju sahibu minal Islam. Ya, jadi ini termasuk ada 5 ya, dari bentuk tawasulnya ada 5. Insyaallah yang 1, 2 dan 3 itu semuanya sepakat. Yang jadi masalah adalah yang keempat, tawasul dengan kedudukan orang yang soleh. Kalau yang kelima ini jelas, ini menjadi sudah sepakat semua ini. Misalnya ada patung, ada arca misalnya, diyakini benda tertentu
mungkin jimat, mungkin apa ya, diyakini tidak mohon kepada Allah tapi memohon kepada melalui benda-benda tadi, maka itu sesungguhnya termasuk yang dilarang. Dalilnya dari surat Az-Zumar.